wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jadi di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dulu ya. Yang pertama, Fajri. Hadir. Muhammad Adi Suryani. Hadir. Hadir. Alhamdulillah pada hari ini semuanya dapat berhadir. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak. Jadi Ibu jelaskan, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asma ini berarti nama atau sebutan, sedangkan husna berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Ada yang tahu Asmaul Husna ini jumlahnya ada berapa? Nah, Jadi Asmaul Husna ini sebenarnya jumlahnya semuanya ada 99 nama Allah yang baik. Tapi di sini Ibu hanya menjelaskan 5 saja. Yang betul tadi yang dibilang oleh Abi, 5 saja yang akan kita pelajari karena waktu kita yang sangat terbatas. Langsung saja yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Al-Mu'min ini artinya zat yang maha memberi keamanan atau zat yang mengamankan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi keamanan kepada siapa saja yang menjadi makhluknya. Sebagai hambanya, kita akan merasakan perlindungan atas keamanan yang Allah berikan asalkan kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dari perilaku Al-Mu'min ini dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mengganggu teman, menenangkan teman yang sedang ketakutan. Jadi ketika ada teman kita yang sedang merasa takut akan sesuatu, alangkah baiknya kita sebagai teman untuk menenangkannya. Nah, selanjutnya ada menjaga diri sendiri dari gangguan dan ancaman orang lain, serta tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim di sini artinya adalah yang maha mulia atau yang maha agung. Jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan tidak ada yang menyaingi dan mengalahkan keagungannya. Seluruh makhluk tunduk dan patuh kepada Allah, dan Allah tidak membutuhkan orang lain. Sedangkan sebagai makhluk, kita sebagai makhluknya itu membutuhkan orang lain, tapi Allah tidak membutuhkannya. Adapun contoh dari perilaku Al-Azim ini yaitu merendahkan diri dan tidak sombong. Sebagai makhluk Allah, kita tidak boleh menyombongkan diri karena masih ada Allah yang maha agung di atas kita. Selanjutnya ada takut untuk berbuat sombong, selalu berdoa dan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu ataupun kita berdoa, maka sandarkan semuanya kepada Allah karena hanya Allah zat yang maha agung. Yang selanjutnya ada Al-Hadi. Nah, Al-Hadi artinya zat yang maha memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga beramal soleh. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka akan mendapat ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupannya.
Adapun contoh perilaku al-hadi dalam kehidupan sehari-hari adalah berusaha memberi petunjuk kepada jalan yang benar, melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi larangannya. Kita memberi nasihat yang benar kepada sesama manusia. Yang selanjutnya ada al-adil. Nomor 4, al-adil. Al-adil artinya adalah zat yang maha adil. Adil dalam menetapkan segala perkara dan juga balasan dari amal perbuatan. Jadi Allah itu zat yang maha adil. Segala amal perbuatan yang kita lakukan, jika itu memang benar-benar akan mendapatkan pahala, maka Allah akan memberikannya kepada kita, karena Allah zat yang maha adil. Adapun perilaku yang mencerminkan al-adil ini dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap jujur. Sebagai manusia, kita bisa mencontoh perilaku al-adil, yaitu bersikap jujur, memberikan hak kepada orang yang berhak, menegakkan keadilan, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau kita membahas ada 5, ada al-hakim. Al-hakim ini berarti adalah zat yang maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah ini meliputi segala hal yang bersifat dunia dan juga akhirat. Dengan meneladani sifat al-hakim ini tadi, maka manusia akan senantiasa dapat bersikap menjadi orang yang bijak. Contohnya al-hakim dalam kehidupan manusia yaitu adalah senantiasa mendahulukan prasangka baik, yaitu berhusnudzon kepada orang lain. Berhusnudzon. Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah apapun dengan kepala dingin dan menghindari kekerasan. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain, dengan teman kita atau dengan siapapun, maka sebaiknya kita menyelesaikannya dengan cara yang baik-baik, tidak melakukan kekerasan dan yang lainnya. Kemudian tidak membalas amarah dengan amarah yang lainnya. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan dengan kita, maka alangkah baiknya kita tidak membalas kejahatan itu, tetapi kita maafkan dia dan kita doakan semoga orang yang melakukan kejahatan itu tidak kembali mengulangnya kembali. Kemudian yang terakhir ada hikmah mempelajari Asmaul Husna. Nah, tentu saja karena ini nama-nama Allah yang baik, tentu ada banyak sekali hikmah di dalamnya. Tapi di sini Ibu mengambil ada beberapa. Yang pertama adalah menambah keimanan kita kepada Allah serta ketakwaan dalam beribadah. Ketika kita mengimani Asmaul Husna, kita percaya, maka keimanan dan ketakwaan kita insya Allah akan bertambah kepada Allah. Selanjutnya ada berusaha menjadi mukmin yang bertakwa. Ketika kita mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan tahu apa makna-makna dari Asmaul Husna ini sendiri. Ketika kita sudah memahaminya, maka kita akan berusaha untuk menjadi seorang muslim atau mukmin yang bertakwa. Kemudian hikmah yang selanjutnya dapat berperilaku adil, menjadi orang yang dapat dipercaya, berusaha menjadi orang yang pemaaf, mendorong diri agar senantiasa dapat berbuat baik, dan yang terakhir dapat memberikan keberkahan dunia dan juga akhirat kepada kita semua. Nah, itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai Asmaul Husna ini tadi. Apakah sudah bisa dapat dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah dapat dipahami. Kalau begitu, kalau kalian sudah paham, di sini Ibu yang akan bertanya. Dari yang Ibu jelaskan tadi, coba
jelaskan kembali apa itu pengertian dari Asmaul Husna. Bisa yang ingin menjawab mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ya, silakan. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. ya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan juga indah. Kemudian tadi Ibu ada menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna tadi yang telah Ibu jelaskan? Ya, silakan. 5 nama Asmaul Husna. 1 Ya. Al-Mukmin, 2 Al-Azim, 3 Al-Hakim, 4 Al-Adil, 5 Al-Hadi. Ya, betul sekali. Itu tadi nama-nama yang telah Ibu jelaskan. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kalau kalian sudah paham, jadi di sini Ibu ada sedikit permainan. Ibu akan memberi kalian beberapa gambar, kemudian kalian harus mencocokkan gambar itu dari tulisan-tulisan yang Ibu berikan di papan tulis ini nanti. Ibu bilang tadi kita akan sedikit permainan. Di sini Ibu ada menuliskan Al-Adil, Maha memberi keamanan, Maha agung, dan Maha bijaksana. Jadi di sini tugas kalian adalah melengkapi atau mencocokkan dari kalimat-kalimat yang ini tadi dari kartu yang telah Ibu tulis di sini. Jadi nanti kalian satu persatu maju ke sini. Nanti akan Ibu beri satu kartu, kemudian kalian cocokkan di kalimat yang mana kartu itu seharusnya ditaruh. Kalau begitu, siapa yang mau maju pertama kali? Ya, Pak Jiri. Bagus sekali. Silahkan. Pak Jiri. Kira-kira apa? Kemudian yang selanjutnya, kartu yang selanjutnya, siapa yang mau maju? Ya, silakan maju. Bisa-bisa nih. Kira-kira di kalimat yang mana sebaiknya dikatakan? Kemudian masih ada nih kartu selanjutnya. Siapa yang mau maju lagi? Ayo, silakan. Kira-kira di mana kartu itu sebaiknya diletakkan? Ya, sudah diletakkan. Kemudian yang kartu terakhir, siapa yang maju? Ya, sangat bersemangat sekali. Ya. Ini tadi kartu-kartu yang telah kalian cocokkan tadi. Yang pertama tadi yang menjawab siapa? Ya, Pak Jiri. Pak Jiri menjawab yang Al-Adil. Cocoknya dengan Maha Adil. Ya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya terakhir, siapa yang menjawab? Saya. Ya. Artinya Maha bijaksana. Arti dari kalimat Al-Hakim. Betul sekali. Ini benar-benar nilai 100 untuk anak-anak yang pintar. Kalau begitu kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, itu dia tadi penjelasan Ibu mengenai Asmaul Husna. Ibu harapkan dari permainan ini tadi kalian dapat memahami daripada kalimat-kalimat Asmaul Husna yang telah Ibu jelaskan tadi. Kalau begitu, marilah kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.